ini nyambung ya Bu ya, tentang terkait dengan mikroalga. Nah, beliau menggunakan mikroalga sebagai biosorben ya untuk menyisihkan kadmium pada air limbah industri. Nah, ini sebetulnya menarik juga nih, mikroalga ini bisa dijadikan biosorben dan juga sebagai feedstock untuk energi maupun feedstock untuk pangan ya Bu ya, gitu. Iya, betul. Pengalaman beliau dalam penelitian banyak sekali, ini juga terkait dengan mikroalga, dan mungkin suatu saat kita juga bisa berkolaborasi ya Bu di mikroalga ini, karena di teknik kimia unja ini memang belum ke sana. Nah, itu mungkin nanti bisa minta arahannya kepada Bu Awalina untuk bisa mengawali penelitian di bidang mikroalga ini, gitu kira-kira. Baik, itu perkenalannya terkait dengan siapa Bu Awalina, dan pada kesempatan yang spesial ini beliau bisa hadir pada di hadapan kalian semua. Dan jika nanti ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan secara langsung atau mungkin bisa di kolom chat Zoom-nya. Gitu. Mangga Bu Awalina, waktunya kami serahkan. Oke, terima kasih Ibu Lulu. Perkenankan saya untuk share screen ya, mulai share screen di sini. Kemudian, oke. Kita mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lagi, jadi 2 kali nih. Oke, adik-adik, saya hari ini akan membawakan sebuah materi yang berjudul mengenal mikroalga dan pemanfaatannya sebagai sumber energi. Ini adalah special request dari Ibu Lulu Nurdini, kakak kelas saya dulu waktu di ITB ya. Oke, nah kata Ibu Lulu ini bagian dari kuliah umum pengelolaan biomasa. Nah, ini pas banget ini topiknya, ini menarik ya. Saya senang banget bisa ikut get involved di sini. Nah, adapun outline di sini ada 7 ya. Nanti Ibu akan bicara sebentar mengenai pendahuluan, kemudian yang kedua tinjauan umum tentang mikroalga, kemudian prospek pemanfaatan mikroalga seperti apa, kemudian nanti akan bicara juga masalah kultivasi dan downstream processing produk mikroalga, kemudian biofuels and co-product mikroalga, serta tantangan dan hambatan produksi biofuel dari mikroalga, dan kemudian terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, apa sih sebetulnya yang mendasari gitu kan, kenapa kita kok sekarang nih rame-ramenya gitu bicara masalah perlunya bioenergi atau biofuel ini. Nah, yang melatar belakangi hal tersebut adalah Copenhagen Climate Conference yang waktu itu menekankan tentang pentingnya sebuah sistem energi, sistem bahan bakar yang karbon dioksida neutral gitu. Kenapa kayak begitu? Karena ini untuk kepentingan ekonomis di masa depan. Masalah pemanasan global yang terus meningkat itu dari awal abad ke-19 hingga sekarang ini, itu harus dilakukan sebuah tindakan khusus, yaitu kita harus menekan penambahan suhu global bumi itu harus kurang dari 2 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu nanti akan mengakibatkan perubahan iklim global yang membahayakan kita semua. Nah, kemudian ada lagi kegiatan The Intergovernmental Panel for Climate Change atau IPCC, kalau kalian pernah sering dengar tuh ya, itu bisa mempropos gitu. Nah, seberapa gede sih CO2 emisi yang harus dilakukan gitu? Nah, pada tahun 2020 tuh proyeksinya targetnya berapa persen harus diturunin gitu. Kan ada efek rumah kaca kan kalau CO2-nya itu berlebih. Nah, itu sampai tahun 2020 negara-negara di dunia itu harus mereduksi antara 25 hingga 40% emisi karbon dioksida. Dan tahun 2050 nanti harus 80% terjadi pengurangan CO2 harus dilakukan oleh negara seluruh dunia itu, agar
kisaran suhu bumi itu tetap gitu ya. Ya sekarang ini di-maintain seperti ini. Nah, padahal keperluan energi di tahun 2010 itu sudah tumbuh konsumsinya itu 5,6% gitu pertamanya. Dan ini ternyata lebih gede dibandingkan dengan persentase pertumbuhan 40 tahun ini kebelakangan ini. Nah, di saat yang sama juga dunia juga menghadapi krisis energi dan juga polusi lingkungan. Nah, ini pasti adik-adik sudah sangat akrab dengan kayak gitu. Nah, apa sih climate change gitu kan? Nah, seperti ini nih. Climate change itu bisa karena memang suhunya meningkat, suhu bumi itu meningkat akan menyebabkan melelehnya salju gitu kan. Nah, itu kemudian dengan melelehnya salju kan otomatis akan menambah aliran air yang masuk gitu kan ke badan-badan air dimanapun gitu kan. Bahkan permafrost itu yang di Rusia sana itu sudah mulai meleleh. Kemudian climate change ini juga ternyata bisa menyebabkan juga keadaan kekeringan. Kan itu keadaan yang termodinamis ya. Kalau di satu sisi terjadi energi yang berlebihan, kemudian suhunya menurun, di satu sisi pasti akan ada yang meningkat dan kekeringan itu nanti memicu kebakaran hutan. Kalau di Indonesia kebakaran hutan gimana ya? Apakah dipicu dari kekeringan juga? Kayaknya juga ya, tapi dipicu lagi dengan manusia yang suka bakar gitu kan? Ada melakukan pembakaran hutan gitu. Nah, kemudian suhu yang rata globalnya meningkat ini akan menambah lagi peningkatan gelombang panas. Pasti adik-adik pernah dengar tuh kejadian seperti itu di Amerika Utara ya kan, atau di sebagian dari Eropa juga seperti itu. Kemudian pola hujan dan salju dan hujan itu juga berubah. Kemudian sering terjadi badai yang jauh lebih besar. Kemudian juga itu berakibat pada siklus hidup dari tumbuh-tumbuhan di sini. Nah, dengan terjadinya input ke CO2 yang berlebihan, otomatis ada fenomena juga hujan asam, ya kan? Nah, dengan peningkatan keasaman kayak gitu, itu efeknya gede banget ke laut ya. Dia akan menghancurkan kehidupan koral di laut, di pantai, di pulau-pulau tertentu gitu kan. Kemudian permukaan air laut juga meningkat dan suhu dari rata samudra juga meningkat. Nah, ini betapa terbayang kacau balonnya dunia setelah adanya fenomena pemanasan global ini. Oh ya, tentang burung juga, migrasi perpindahan burung dari hemisfer utara menuju selatan atau itu sebagainya, itu juga mengalami perubahan pola. Nah, seperti itu. Jadi itu efek di secara global terjadi. Nah, di satu sisi kita yang sudah dalam era kebudayaan modern ternyata sangat tergantung pada petroleum. Ya, petroleum kan, jadi petroleum fuel base itu pada supply-nya itu terbatas dan dia juga efeknya tadi meningkatkan CO2 atmosferik. Jadi karena terjadi rilis CO2 ke udara, atmosfer, dan itu terjadi secara global mengakibatkan tadi climate change tadi. Nah, kita sudah tahu bahwa kebudayaan modernnya ini adik-adik pasti sudah sangat akrab dengan ini nih. Ini nih semua bahan dasarnya kan dari petroleum ya kan? Pasti sudah pernah belajar itu yang tentang petrochemicals, derivatives product gitu kan. Nah, itu otomatis akan tambah memperburuk lagi kondisi climate change nanti apabila tidak di-manage dengan baik. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya Copenhagen tadi, dan IPCC tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya, maka dicetuskan harus ada complement or replacement. Apa? Yaitu bioenergy production. Loh, kenapa sih perlu bioenergy production? Ya, karena bioenergy production ini produksinya lebih bersih, kemudian juga secara global lebih stabil, kemudian secara ekonomis juga menjanjikan dan juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu paradigma baru dari bioenergi, konsep bioenergi ini. Nah, sekarang karena adanya kesadaran seperti itu, maka orang mulai melakukan biofuel research ya. Nah, di sini apa sih intinya orang melakukan biofuel research itu ya? Kita mencari tipe-tipe biomasa yang tepat
yang dapat digunakan untuk membuat biofuel. Dan itu yang pertama. Kemudian dia juga harus juga secara prosesnya itu secara ekonomi dan environmental juga harus ramah gitu, tidak merusak lingkungan dan tetap bernilai ekonomi. Jadi byproduct dari biofuel, jadi biofuelnya nggak cuma biofuel tok yang dihasilkan, tapi harus ada co-production-nya, dan itu semua ujung-ujungnya akan mengarah pada energy security. Nah, bicara soal global final energy market demand, nah ini tulisannya Prof. Hankamer nih dari Australia, sebutkan bahwa 70% itu ada yang dibutuhkan oleh populasi Indonesia adalah bahan bakar, dan 30% itu adalah energi listrik. Nah, sekarang ada fakta juga bahwa sistem-sistem produksi yang carbon dioxide free energy itu ternyata baru diprioritaskan untuk pembangkit energi listrik. Nah, misalnya itu ya, orang memilih energi nuklir atau fotovoltaik, kemudian energi angin, kemudian geothermal, ombak, ataupun hidroelektrik. Nah, padahal sampai dengan tahun 2050 itu diproyeksikan bahwa populasi manusia itu akan meningkat dari 7,5 billion menjadi 9,6 billion. Bayangkan, besar sekali. Dan itu semua memerlukan 70% lebih banyak makanan. Itu kata PBB ya, kata United Nations. Kemudian 50% lebih membutuhkan energi. Itu menurut International Energy Agency. Dan 50% lagi butuh air. Nah, bayangin. Begitu banyak resources yang dibutuhkan untuk mendukung pertambahan populasi yang demikian banyak. Oleh sebab itu, kemudian perlu dicari kandidat biomasa yang cocok untuk biofuel ini, untuk menggantikan fossil fuels. Ini penelitian 2010 sampai dengan 2011. Pertama, kemudian orang mengusulkan tanaman tingkat tinggi, yaitu jagung, tebu, kedelai, atau sawit. Tapi makin ke sini orang makin sadar, oh ternyata untuk mengcrops tanaman tersebut banyak terjadi kerusakan ekosistem, dan ternyata ujung-ujungnya dia bersaing untuk peningkatan harga pangan gitu ya. Satu butuh untuk pangan, yang satu untuk butuh untuk energi. Jadi ada semacam kompetisi. Dan hal yang penting lagi, tadi kan kita menghadapi isu bahwa harus mereduksi emisi karbon dioksida itu lebih 80% kan, hingga ditargetkan tahun 2050 kan, segitu, supaya memaintain suhu untuk tidak meningkat lebih dari 2% dari rata. Kenapa hari itu harus dilakukan sih? Nah, itu alasannya adalah untuk meyakinkan keamanan ekonomi, sosial, politik, suhu, iklim, kemudian pangan, dan juga kebutuhan akan air bersih tadi ya. Seperti itu. Nah, selama ini yang sudah kita kenal ya, tanaman apa aja sih yang orang-orang pakai gitu untuk biofuel gitu. Di Amerika itu ini ya, di sini yang tanda merah ini mereka menggunakan jagung. Jadi Amerika Utara, kemudian Amerika Serikat itu menggunakan jagung untuk energi feedstocknya. Sementara Brasilia ini mereka menggunakan kedelai dan tebu. Sementara Eropa menggunakan rapeseed, kemudian bunga matahari, dan sugar beet. Sementara Malaysia ini kelapa sawit. Indonesia kemana ya? Dekat sama Malaysia kali, mungkin dianggap sama kali ya. Nah, seperti itu. Ini laporannya Pak Aciampong 2017. Nah, gimana proses itu? Si biomasa tadi diapain supaya bisa menghasilkan fuel? Kan pertanyaannya gitu. Nah, pada intinya seperti ini. Jadi, sumber biomasa tadi mengalami pretreatment yang tujuannya adalah menghilangkan lignin, selulus, hemiselulus. Kemudian setelah di pretreatment mereka akan dipisah menjadi dua cabang, yaitu akan mengalami boleh dia lewat jalur thermochemical conversion, itu bisa melalui pirolisis atau gasifikasi. Kalau pirolisis nanti akan menghasilkan arang, gas, dan bio oil. Kemudian kalau gasifikasi dia akan lewat dulu syngas, yaitu baru kemudian menghasilkan energi di sini. Sedangkan apabila hasil pretreatment ini melewati biochemical conversion, maka dia ada dua jalur di sini, lewat microbial fermentation atau
atau lewat anaerobic digestion. Kalau lewat microbial fermentation itu bisa menghasilkan etanol atau butanol. Kemudian menghasilkan energi di sini kan, power atau heat atau fuel. Sedangkan kalau untuk anaerobic digestion ini nanti kan metana ya, itu dia akan menghasilkan biogas seperti itu. Nah, kemudian orang melihat bahwa wah kalau tanaman tadi ada persaingan dengan kebutuhan akan pangan kan. Oleh sebab itu kemudian orang mencari sumber biomasa lainnya yang istimewa. Nah, ini kemudian orang mengusulkan mikroalga cyanobacteria. Loh, kenapa ini dipilih gitu kan? Ya karena ini ternyata dia terbukti superior dalam melakukan proses fotosintesis sehingga ini dinilai prospektif. Dia mampu mengkonversi 10% energi surya untuk menghasilkan biomasa. Padahal kalau dibandingkan dengan konvensional tanaman tadi ya itu hanya mampu untuk tanaman itu cuma paling polos 1%. Sedangkan mikroalga itu mampu 5%. Nah, ini jenis-jenis mikroalga ya, kalian pasti lihat mikroalga itu apa sih, Bu? Nah, ini bentuknya kayak gini, Chrococcus yang bunder seperti Chrococcus, yang sini Glaucapsa, terus ini yang bentuknya panjang-panjang itu seperti Oscillatoria, kemudian ini Tropik, terus ini Merismodia. Bentuknya cantik-cantik ya, tapi dia kecil. Nah, kemudian Bu, fotosintesis itu apa sih, Bu? Nah, fotosintesis itu prinsipnya kayak begini. Jadi matahari, energi dari matahari, kemudian dia ditangkap oleh si mikroalga ini tadi, kemudian ngambil CO2 dari udara, kemudian ada juga air. Di sini dia akan dikonversi menjadi glukos atau fruktos. Dari sini nanti akan selanjutnya akan diturunkan lagi menjadi selulose, starch, lignin, dan bahkan minyak gitu kan. Nah, itu seperti itu gampangannya. Kemudian tentang fotosintesis tadi, si mikroalga ini bisa melakukan fotosintesis oksigenik dengan menggunakan air sebagai donor elektron. Nah, di sini jadi air itu dipecah, kemudian mengeluarkan elektron, dan elektron tersebut bisa digunakan gitu dipakai oleh si mikroalga ini. Sehingga produktivitasnya menjadi lebih tinggi dibandingkan tumbuhan darat, sehingga efisiensi produksi minyak jauh lebih tinggi apabila kita kemudian mengkonversinya menjadi minyak. Dan keuntungan lainnya apa? Yaitu merupakan non-food based feedstock resources ya, supaya nggak saingan tadi sama yang produk pangan. Kemudian mikroalga ini juga mampu hidup di wilayah yang tidak produktif, atau kalau kalian pernah dengar istilah non-arable land ya kan. Dia kemudian dapat menggunakan berbagai tipe sumber air, mulai dari yang tawar, kemudian yang brackish, ya brackish itu apa tuh? Payau ya, kemudian laut, dan ini air limbah. Nah ini Bu Lulu ini yang air limbah nih, ini bisa nih kan Bu Lulu nanti bisa pakai juga itu dengan treatment tertentu ya supaya cocok dengan si mikroalga, sehingga nanti akan dapat menghasilkan biofuel sekaligus valuable products. Ini konsep tadi co-production tadi ya, supaya nggak hanya biofuel doang. Nah, ini proses ini seperti ini nih. Kalau misalnya nih kita menginginkan biohidrogen, nah prosesnya kurang lebih seperti ini. Nanti Ibu akan cerita banyak lagi ya. Nah, kembali lagi tentang mikroalga, Bu, kita masih belum jelas soal mikroalga itu apa sih? Nah, mikroalga itu adalah makhluk kecil, mikroskopis, yang bersifat mampu melakukan fotosintesis. Nah, dia itu ada dua jenis nih, dia prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik itu apa sih? Ya, prokaryotik itu cyanophyta. Ya, dia itu memiliki talus dan tidak terdiferensiasi dalam akar, batang, dan daun. Dia tumbuh dengan cepat dan dalam bentuk uniseluler maupun multiseluler. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Yang membedakan antara prokaryotik dan eukaryotik adalah adanya kloroplas, gitu kan? Kloroplas. Ada kloroplas sistem 1, yaitu yang ada membran endoplasmik retikulumnya. Ini dengan latar belakang yang biologi enggak ya? Oh ya udah kita lewatin saya. Pokoknya kayak gini nih bentuknya. Dia ada prokaryotik, ada eukaryotik. Dan ini tadi Masya Allah ya bentuknya cantik-cantik seperti ini. Kalau yang Rhodophyta, Chlorophyta, nah seperti ini bunder-bunder kayak gini. Kemudian kalau Euglonophyta, nah dia punya kayak rambut getar untuk dia bergerak. Sedangkan yang ini Rhitophyta dan Rhyophyta, nah, bentuknya kayak emas ya, alga emas. Nah itu seperti ini. Nah, udah biar cepet aja. Nah, ini sekarang tadi kan Bu prokariot sama eukariot. Nah, ini bedanya di sini. Kalau yang prokariot ini tadi yang cyanophyta tadi
Itu tuh DNA-nya nggak pakai pembungkus, ada membrannya, kemudian DNA-nya juga bentuknya sirkuler, bunder, dan tidak ada intinya, itu tidak ada intronnya atau pembungkusnya, tuh nggak ada. Kemudian nggak punya inti juga, organelnya tuh nggak ada intinya, kemudian reproduksinya juga dia belah dua aja gitu kan. Kemudian kromosomnya haploid dan ukurannya lebih kecil dibandingkan kalau yang eukariot. Nah, jadi ini nanti adik-adik kalau pengen mengembangkan mikrobiota terserah mau milih eukariot atau milih prokariot. Ini secara visual bentuknya kayak gini nih ya. Nanti cerita lebih lanjut kalau ada yang nanya ya. Nah ini seperti ini. Kemudian dari berbagai penelitian yang dilakukan sesudahnya, ini mulai tahun 2014 orang udah mulai masif. Kayaknya preferensinya kita ke cyanobacteria deh, begitu katanya. Kenapa? Ya karena sebetulnya yang selama ini berperan secara signifikan pada penjemputan karbon secara global itu ternyata tuh si cyanobacteria ini, dan dia juga mampu melakukan produksi oksigen yang global di dunia. Kan dia di laut ya berdomisilinya, di darat juga ada sih, tapi di darat banyak juga. Dan dia dalam siklus nitrogen juga yang paling berperan besar tuh si cyanobacterium ini. Dan dia ini juga dinobatkan sebagai the excellent cell factory. Jadi dia mampu memanen energi matahari, kemudian mengubah CO2 atmosferik tadi menjadi produk yang berguna. Dan jangan lupa dia ini paling tua umurnya, sekitar 3,5 billion tahun yang lalu. Dan diversitasnya itu sangat besar, dan metabolisnya juga dia jauh lebih macam-macam, strukturnya juga lebih macam-macam dibandingkan yang eukariotik ini. Ini prosesnya kalau kita bicara fotosintesis tadi ya, kayaknya kalau teknik kimia nggak perlu banget deh, nanti aja ya. Oke. Nah sekarang ini cyanobacteria dan mikroalga, dua-duanya ini bisa melakukan fotosintesis oksigenik dan menghasilkan produksi hidrogen. Nah, jangan lupa dengan isu-isu terakhir ini bahwa renewable energy itu baik dari matahari maupun air itu pengennya nanti menghasilkan produksi hidrogen ya kan. Nanti kan untuk di Mars katanya orang cenderung ngasilin kita pakai energi hidrogen aja deh gitu. Nah, ini si mikroalga ini potensial ini. Kemudian dia bisa menghasilkan stok untuk berbagai energi ya, itu bisa tadi hidrogen tadi bisa direct synthesis, kemudian dia juga bisa menghasilkan lemak, nanti bisa dipakai untuk menghasilkan biodiesel ataupun bahan bakar jet, kemudian hidrokarbon atau isopren itu nanti untuk memproduksi gasolin gitu. Nah, kemudian untuk mikroalga biomasa ini diapain lagi sih? Oh ya bisa kita nanti lewat memproduksi syngas, kan? Baik dengan cara Fischer-Tropsch apapun enggak. Kemudian juga lewat hidrotermal gasifikasi untuk khusus H2 menghasilkan hidrogen dan metan. Kemudian juga bisa menghasilkan metannya untuk metana ya CH4 itu biogas ya kan, itu lewat anaerobic digestion. Jadi kemudian melalui proses co-combustion untuk menghasilkan energi listrik. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai the sustainable bioenergy production. Nah, ini konsepnya seperti itu. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan nih buktinya perbandingan antara mikroalga dengan tanaman-tanaman konvensional dilihat dari aspek kandungan minyaknya pada biji-bijiannya, kemudian produktivitas minyaknya per hektar per tahun, kemudian juga apabila kita menilainya, mengasesnya pada sekian meter persegi per tahun per kilo untuk menghasilkan biodiesel. Nah, seperti ini. Dan kalian bisa lihat di sini ternyata mikroalga ini super dia ini untuk besar sekali, dan demikian juga dengan produktivitasnya seperti itu. Nah, jenis-jenis mikroalga tadi ada 5 di sini kan, ada diatom dan alga hijau dan eustomactis dengan Pyremonocyphites dan red algae. Nah, ini seperti ini jenis-jenisnya, ini yang sudah dikenal dan baru dikembangkan pada Erlenmeyer 290 mili. Jadi masih dites-tes nih sekarang untuk tahu berapa sih produktivitas biomasanya dan kandungan lemaknya dan produktivitas dari lemak yang tersebut untuk mencari potensinya kan sebagai biofuel tadi. Jadi banyak sekali. Nah, ini kemudian kalau dilihat dari dibandingkan lagi ya antara
bio oil yang dihasilkan dari kayu, ya kan, yang dihasilkan mikroalga maupun yang dari fossil oil. Ternyata ini dia super ini kalau tidak ya memang dia terletak di antara kayu dengan si fossil fuel kan. Tapi ini semua ini masih dalam nilai defaultnya loh, dia belum mengalami semacam perubahan bioengineeringnya belum ada. Jadi ini masih menggunakan masih by default aja seperti itu mikroalga. Nah, ini orang makin gemes lagi, wah mikroalga ternyata kayak gitu ya. Potensinya iya karena dia jumlahnya tuh spesiesnya tuh banyak sekali, dia tuh diperkirakan lebih dari 100.000 spesies dan itu menempati tempat-tempat yang unik dengan biodiversitasnya yang macam-macam. Dilihat dari potensi dia untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi seperti vitamin, pigmen maupun puva ya kan. Dan dia itu untuk 1 kilo biomasa itu bisa mengambil 1,83 kg CO2. Nah, ini biasanya orang pakai flue gas ya supaya lebih untuk hitung-hitungan ekonominya tuh lebih masuk akal gitu. Makanya pakai flue gas aja kan tinggal ngambil dan banyak dia melimpah kan. Nah, kemudian orang-orang yang kemudian memanfaatkan mikroalga ini untuk memproduksi konstituen pangan fungsional, kosmetik maupun obat-obatan, itu mereka harus mempraktekkan apa yang namanya generally recognized as safe. Ini harus dipahami dengan baik bagi para produsen. Nah, penelitian tersebut sudah berlangsung selama 60 tahun. Lama ya, 60 tahun lebih tua dari adik-adik semua ya. Itu untuk memproduksi biofuels. Apa sih? Biohidrogen, bioetanol, biodiesel sama biometana gitu. Nah, di sini lewat apa? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena mikroalga ini menghasilkan senyawa intermediate dan hidrokarbon sehingga bisa dijadikan sebagai prekursor biofuels. Nah, di sini nih prinsipnya kayak begini kan, secara umum seperti ini. Jadi ini ada pabrik gitu kan menghasilkan emisi CO2 harus ditangkap di kolam-kolam mikroalga gitu. Kemudian dia akan diharvest, kemudian di refinery, kemudian akan menghasilkan biofuel. Biofuel bisa dimanfaatkan untuk jet, bahan bakar jet, gasolin dan diesel. Nanti di bagian akhir ini saya akan putarkan video sih untuk kalian semua ya tentang itu supaya lebih jelas apa ya sih yang dibilang Ibu tadi. Oh iya, nanti di negara maju saja gitu. Nah, ini untuk pemakaian komersil dari produk-produk turunan biomasa mikroalga. Kalian lihat di sini ini untuk kosmetik ya, ini dari Singapura nih. Kemudian ini obat-obatan farmasetik, vitamin, kemudian untuk makanan sendiri. Kalian pernah makan nori kan ya. Nah, itu bisa juga dibuat dari mikroalga tuh. Kemudian pupuk, kemudian pakan ternak ya, bisa untuk ayam, untuk ikan, untuk sapi. Kemudian ini untuk feedstock macam-macam untuk nanti untuk membuat bioplastik ya, itu bisa. Nah, inilah di sini tempat si bioenergi tadi, biogas, bioetanol, dan biodiesel tadi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang gimana dong Bu caranya mengenerate biomasa mikroalga gitu supaya cukup untuk dijadikan energi feedstock. Nah, itu ada beberapa faktor utama yang menentukan pertumbuhan mikroalga. Ya, itu harus mempertimbangkan cahaya, kemudian suhu yang optimum, kemudian media tumbuhnya sendiri, kemudian sistem aerasinya untuk proses hidrodinamikanya, kemudian pH, kemudian kebutuhan CO2, kemudian periodisasi dari terang maupun gelapnya, kan mereka tadi ada fotosintesis, ada respirasi kan ya, kemudian juga mikronutrien yang dia butuhkan, bisa itu garam klorida, nitrat dan sebagainya. Ini contoh-contohnya dan juga ada trace metal. Ini A, B, C sampai F ini adalah tipe-tipe wahana kultivasi ya, Ibu sebut sebagai wahana kultivasi. Ini yang A ini adalah kolam terbuka. Kemudian yang ini adalah fotobioreaktor berbentuk tubuler. Kalau yang ini tuh yang berbentuk datar ya, jadi flat panel gitu. Kemudian ini adalah fotobioreaktor yang biofilm prinsip dasarnya. Kemudian yang ini ada fermentor, kultivasinya berbentuk fermentor. Kemudian ada juga yang ini bululuk nanti in the future kayak begini nih. Jadi dia ngolah limbah terus dikombin dengan mikroalga gitu, seperti itu. Nah, ini tadi Ibu kan bilang kalau
sistem kolam itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau yang terbuka itu lebih murah dan lebih gampang mengoperasikannya ya. Jadi lebih gampang dibuat, lebih gampang juga dioperasikan. Tapi sayangnya dia kurang begitu bagus dalam memanfaatkan cahaya tadi untuk proses fotosintesisnya. Kemudian juga laju penguapannya itu juga tinggi, serta kemudian difusi CO2 dari atmosfer juga terbatas ya, nggak begitu baik kan dia karena memang sistemnya terbuka. Kemudian dia juga butuh air yang banyak yang melimpah serta lahan yang gede gitu. Luas nah kemudian hasilnya apa? Luas tanahnya nih kalau Bu Lulu mau bikin pompa seperti ini kolam-kolam kayak gini butuh tanah yang luas gitu di mungkin di Bandung masih banyak ya atau di Bandung Bu. Itu lebih masih bisa dipakai ya kemudian produktivitas biasa masanya juga jadi rendah dan ini seringkali karena dia terbuka gini ini dia bisa berkompetisi dengan jenis alga lain yang tiba-tiba masuk ke sini gitu. Ada kontaminasi ya Bu? Iya dulu waktu di lab tuh sering ngobrol dengan Bu Lulu nih, wah ada kontaminasi Bu, kontaminasi. Nah itu kalau yang pas reaktornya dulu ada kontaminasi dia sedih tuh. Nah sama juga ini waktu bioreaktor juga kayak gini kalau yang kolam. Nah, kemudian untuk yang sistem tertutup, nah ini nih kayak apa ya? Nah ini lebih mudah diatur ya dibandingkan kalau menggunakan open pond. Kemudian sayangnya dia agak mahalan dikit gitu kan. Nah, ya lebih mahalan dikit daripada yang open pond tadi, tapi masih jauh lebih murah apabila kita menggunakan fotobioreaktor yang ini nih. Nah, ini lebih mahal karena kan butuh sistem yang tertutup ya dan butuh penanganan yang spesial gitu. Tetapi kalau yang sistem yang close ini dia akan jauh lebih banyak mikroalga jenis-jenisnya bisa dipakai di situ. Kalau yang open tuh hanya terbatas aja sih, hanya beberapa jenis aja gitu. Nah, sekarang kalau yang close fotobioreaktor yang kayak apa? Nah, ini saya dulu kerjaan ini saya tetanggaan dulu sama Bu Lulu. Nah, fotobioreaktor saya nutup tapi waktu sama skala kecil ya. Maklum masih di lab. Ini dia bisa kalau di sistem outdoor ya itu bisa dia lebih diatur untuk bisa menerima cahaya matahari pada luas permukaannya lebih luas. Kemudian laju penguapan juga bisa ditekan, jadi hindari. Tapi sayangnya itu mahal, butuh energi yang lebih gede, ya kan dia perlu pompa, ya kan, segala macamnya, degassing prosesnya. Nah itu juga harus dipertimbangkan di sini. Nah, sekarang gimana kalau yang sewage water treatment plant itu air limbah? Nah, ini Bu Lulu lagi tuh. Itu double ganda itu nanti keuntungannya. Kenapa? Karena konsepnya adalah dia memanfaatkan nutrien dari air limbah, kemudian mengubahnya menjadi lemak untuk produksi biodiesel. Itu gampangnya seperti itu, sehingga dia bisa mereduksi polusi dari atmosfer dan juga bisa membersihkan air. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu. Dan itu hanya mengandalkan pada mikroalga yang memang secara alami ada di air limbah tersebut. Nah, gitu. Ini konsep yang untuk pakai aja pengolahan air limbah gitu. Ya, kita biakin di situ. Tapi nanti hitung-hitungannya juga ada lagi tuh nanti ya. Tapi itu mungkin di topik lain lagi ya anak-anak ya. Kalau sekarang mah jangan dulu deh. Ini kalian kenain dulu. Nah, sekarang gimana kalau pakai air laut? Ini juga murah ini. Kenapa? Karena di air laut itu sendiri ada sekitar 70% elemen unsur yang banyak yang terlarut di situ. Nah, 6 dari 70 tadi itu mengisi 90% dari garam-garam yang terlarut di laut. Nah, ini berarti kan bisa murah, kita nggak perlu ngasih medium tambahan bahan kimia gitu kan, pakai laut aja. Nah, kayak gitu. Terus apa dong yang terlarut di situ? Oh, itu ada natrium, ada kloret, ada magnesium, potasium, sulfat, dan kalsium. Nah, ini padahal kan bahan dasar untuk menumbuhkan mikroalga. Nah, terus ini prosesnya seperti apa sih, Bu? Nah, ini kita bicara soal penyederhanaan prosesnya ya. Kita itu ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk memproduksi biomasa tersebut sehingga bisa siap untuk menghasilkan feedstock buat energi tadi. Apa aja itu? Nah, kita harus melakukan optimasi pertumbuhan. Jadi dinamika pertumbuhan si mikroalga tersebut harus dioptimumkan. Itu lewat apa? Lewat meningkatkan fotosintetik efisiensi. Jadi ini semua diatur nih mulai dari
prosesnya itu pakai fiksasi karbonnya itu harus seefisien mungkin gitu. Nah, itu diatur seperti itu. Ini salah satu orang yang umumnya seperti itu ya akan melakukannya. Kemudian akan diperoleh biomasa yang produktivitasnya tinggi. Nah, sesudah itu diapain lagi kalau sudah dapat biomasa tinggi? Ya harus dipanen. Nah, panen ini gimana? Ini masalah besar juga, berbiaya tinggi juga di sini. Gimana sih cara manennya? 2 sekian liter gitu kan, gede banget sekian. Ordernya mungkin ribuan liter gitu kalau udah gede gitu kan, misalnya open pond yang terbuka yang besar gitu. Nah, itu biasanya membutuhkan penggumpalan, proses penggumpalan. Proses penggumpalan itu intinya apa tuh Bu? Ini jadi kultur itu kemudian ditambahin flokulan supaya dia hanya ngendap. Nah, jadi mikroalga yang sudah terendapkan ini kan jadi lebih gampang kan dipisahin dari airnya. Nah, itu jadi ini kita pengen membuat pemanenan yang gampang dan syukur-syukur murah gitu kan. Nah, kalau sudah dapat udah misah gini terus gimana? Nah, kita harus ngekstrak. Jadi setelah biomasanya dapat, kemudian diekstrak dong biomasanya, produk-produk yang tersimpan di dalam biomasa tadi, proteinnya, lemaknya tuh diambil. Gimana caranya ya? Seperti ini ada 2 cara, pakai induced autolysis atau pakai yang product secretion. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa ngupas sendiri kan, dia disimulate gitu supaya pecah sendiri tuh si sel dan mengeluarkan si protein atau lemak yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ringkas saya seperti ini. Kalau harvesting itu gimana sih? Oh, itu bisa pakai filtrasi, bisa pakai sentrifugasi. Yang saya ceritakan di sini pakai yang flokulasi. Nah, gitu. Itu bisa dengan nambahin apa tuh garam-garaman, selusus atau PAC ya, dipakai itu. Kemudian itu dulu juga biasa pakai PAC dulu kan sering. Ini apa ya Mbak Lulu? Oh, ini PAC Bu, saya nggak tahu waktu itu. Nah, ternyata dia berguna juga di sini ya. Terus kemudian juga melakukan proses bioflokulasi, jadi kokulturasi dengan organisme lain supaya dia ngendap. Nah, sekarang proses dewatering, jadi proses pemisahan si biomasa tadi dari air, gimana caranya? Oh, itu pakai drum yang berputar, drum pengering yang berputar kan, kemudian bisa juga di oven, kemudian bisa juga dikering udarakan. Kemudian, nah terus gimana dong Bu kalau sudah dapat biomasa keringnya? Kita ekstrak isinya gitu kan, bisa pakai enzymatic extraction atau juga pakai osmotic shock. Nah, itu ada lagi nih. Nah, ini nih seperti ini umumnya ya. Jadi setelah mendapatkan produk yang kita inginkan nih, jadi ini jadi di sini Ibu cerita tentang berbagai macam proses yang dilakukan orang-orang selama ini baik dari skala lab maupun yang skala yang pilotnya. Ini misalnya nih kalau masih skala lab kayak gini nih gampangannya, akan dapat setelah mendapat kultur broth, jadi larutan, jadi suspensi mikroalga udah dapet nih. Nah, itu dari situ apabila kita memandangi si kultur itu langsung dapat, wah ini ada intracellular product, ada extracellular product. Nah, kalau dia ada di dalam sel intracellular kan berarti kan produknya itu ada di dalam sel kan. Itu gimana caranya? Oh ya itu selnya ada dipecah. Dipecah gimana ya? Secara fisik atau secara kimia atau secara enzimatik. Nah, atau kalau yang extracellular product itu gimana? Oh, itu tinggal gampang aja. Jadi dia harus dipisahin aja si broth itu atau suspensi ya namanya, tinggal dipisahin aja antara larutan dengan fasa solidnya dengan fasa cairnya. Gimana caranya? Bisa pakai flokulasi yang tadi saya ceritakan tadi, kemudian dipekatkan pakai cara apa? Misalnya penguapan atau pakai liquid extraction gitu kan. Terus pemurniannya gimana? Ya kita pakai kromatografi ya, bisa pakai gel filtration atau pertukaran ion dan afinitasnya diatur, kemudian interaksi hidrofobiknya juga dibuat. Nah, kemudian gimana cara formulasinya? Ya udah dia kita keringin atau kita freeze drying atau kita kristalisasi. Nah, akhirnya kita dapat produk akhir. Nah, ini kalau misalnya kita pengen berdapangan nih. Nah, kalau yang ini pada dasarnya ya yang tadi saya ceritakan itu ini seperti ini. Jadi nutrien di air dan dialirkan ke sini, kemudian kita lewat harvesting disruption, vaksinasi dan akhirnya akan didapat bioffuel seperti ini. Jadi kalau penelitian di skala lab tuh posisinya di sini. Sedangkan kalau yang sudah di sini kita sudah ke arah pilot plan-nya. Nah, ini juga saya bercerita yang lain lagi. Ini yang sudah diterapkan di Inggris, saya ngambil dari literatur yang dari UK ini. Nah,
sama Australia sudah melakukan ini, ya kan? Jadi ada input, feedstock dan produknya. Jadi seperti ini nih hasilnya. Kalau yang biomasa tadi dari power plant tadi dapat foto bioreaktor yang dijajarin di sini. Tujuannya melakukan fotosintesis, kemudian mengambil udara secara langsung, kemudian dia akan digunakan untuk pakan, kemudian biomasa dipakai untuk feedstock biodiesel, kemudian untuk minyak, kemudian untuk ini maksudnya karbohidrat. Kalau dia menghasilkan banyak karbohidrat maka bisa dibuat untuk etanol. Sedangkan misalnya banyak menghasilkan protein yang untuk pakan ternak seperti itu. Dan ini konsep-konsepnya sangat menarik. Nah, berbicara soal biofuel feedstock tadi sudah saya singgung di muka bahwa untuk generasi pertama biofuel itu ternyata feedstocknya tuh bisa dari tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi tadi yang tebu, kemudian tebu, ada sugar beet, kemudian juga bunga matahari dan sebagainya, tadi bahkan ada sawit segala. Itu dia termasuk dalam first generation biofuel feedstock. Sedangkan kalau untuk yang third itu ada dari limbah, jadi dari limbah pertanian itu dimanfaatkan untuk kemudian diubah menjadi biofuel. Nah, generasi ketiga adalah si mikroalga ini dengan menggunakan baik open pond maupun fotobioreaktor. Hasilnya nanti apa? Dia nanti akan melewati konversi biomasa, bisa menghasilkan lewat transesterifikasi, akan menghasilkan biodiesel. Kalau melewat biochemical conversion akan menghasilkan biobutanol, bioetanol, biohidrogen, biometan. Kalau lewat microbial cell, nah ini berarti nanti biolistrik. Nah, kalau menghasilkan thermochemical conversion, nanti ada syngas, bio oil, dan electricity. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian secara skematik, Bu, kalau menghasilkan biohidrogen seperti apa, Bu? Nah, ini kita cepat-cepat aja nih ya. Ini sama-sama aja. Ada input CO2, nutrien, air, dan fotobioreaktor. Dia menghasilkan H2. H2 yang ditangkap oleh fuel cell, dan dia dengan tambahan oksigen, dia menghasilkan tenaga listrik, gitu kan. Nah, ini nih kenapa begitu menjanjikan, gitu kan. Karena ternyata dia ini bersih. Dia tidak menghasilkan CO2 yang banyak per unit bobot biomasanya. Kemudian energi untuk produksi biohidrogen ini lebih sedikit dibandingkan produksi hidrogen dengan cara yang konvensional seperti lewat fotoelektrochemical maupun yang thermochemical. Nah, khusus untuk cyanobacteria yang tadi prokariot tadi, itu ada dua cara dia mampu menghasilkan produksi hidrogen itu lewat dua cara yang mikroalga yang jenis lain tidak bisa, yaitu dia bisa menghasilkan O2 secara langsung pada saat proses fiksasi nitrogen, ya. Dia menggunakan enzim nitrogenase. Kemudian produksi itu tadi byproduct, ya. Kalau yang secara langsung dengan bidirectional hidrogenase. Kemudian nitrogenase tersebut memerlukan ATP, dengan bidirectional hidrogen itu tidak. Jadi lebih unggul yang tidak perlu ATP, kan berarti kan dia lebih efisien dalam hal ini. Nah, ini biasanya orang melakukan bioengineering, jadi kayak semacam rekayasa genetik, ya, supaya menghasilkan mutan sehingga mampu menghasilkan proses yang bidirectional hydrogen tadi. Itu untuk yang mau ke Mars tadi itu katanya mereka pakai yang itu, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai mau memproduksi bioetanol? Nah, ini bioetanol itu dia mengalami fermentasi dulu untuk menghasilkan etanol. Pakai jasa apa? Ya, ini jasa Saccharomyces. Ini Prof. Harun yang dari Malaysia yang sudah dia melakukan focusing di sini, ya. Dia menggunakan yeast, ragi, Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces ovarum. Nah, di sini kelebihan dia bahwa CO2 yang dihasilkan pada saat proses fermentasi dapat direcycle kembali dan dimanfaatkan kembali menjadi sumber nutrien bagi si fermentor mikroalga tadi. Nah, kemudian biomasa yang tersisa dari yang tadi menghasilkan di sini kan, nah itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Di mana? Ya lewat digesti untuk menghasilkan biogas. Dari biogas ini nanti dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Jadi seperti itu. Jadi sangat
banyak sih, diverse sekali. Nah, ini yang dari Brasilia. Kalau Brasilia seperti ini dia konsepnya. Ini ada 2 proses di sini, ada upstream processing, ada yang downstream processing. Kalau upstream itu biasanya orang memfokuskan untuk designing pada fotobioreaktor, yaitu gimana cara membentuk konfigurasi yang cocok seperti apa. Kemudian penangkapan CO2-nya harus dibuat seefisien mungkin, entah gimana caranya, itu di pusat perhatiannya di situ. Nah, di sini yang orang harus mempertimbangkan sumber nutriennya apa sih, kemudian CO2-nya itu harus yang industrial dong biar murah, kemudian juga harus dicari strain mikroalga yang pas, yang cocok, kemudian sumber pencahayaannya gimana, kita nanti mau cari yang alamiah atau yang artificial atau yang buatan gitu. Nah, setelah dapat itu masalah upstream processing seperti ini kan, wah ini ternyata masalahnya banyak nih di kotak-kotak ini pemetaan masalah gitu. Nah, sekarang yang downstream processing apa masalahnya? Oh ini gimana caranya mengharvest dan kemudian membiorefinery tersebut. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan produk. Mau diambil proteinnya kah? Mau minyaknya kah? Mau karbohidratnya kah? Atau senyawa bioaktif lainnya? Seperti apa? Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan di sini untuk makanan manusia, ya, pangan fungsional. Kemudian animal feed, pakan binatang, kemudian biofuel dan pupuk. Nah, kemudian dari sini apabila sudah diekstrak bahan-bahan aktifnya ini kan akan diperoleh biomasa sisa. Nah, ini diproses lebih lanjut lewat digester untuk menghasilkan biogas. Apa tadi? Metana, ya kan? Seperti itu. Ini prosesnya kayak gini. Ini yang orang Brasilia tuh paling senang. Gimana sih kalau menghasilkan ini Bu, biodiesel 3G. Oh, ini nih kayak begini caranya. Jadi ini slide-slide Ibu ini bercerita tentang gimana caranya orang menghasilkan berbagai jenis biofuel ya. Sekarang ini untuk yang jenis biodiesel. Caranya gimana? Nah, ini kita cari dulu nih mikroalga yang punya profil asam-asam lemak, ada laurat, miristik, palmitik. Nah, ini biasanya orang perlu ini kan untuk membuat kalau ada mikroalga dengan kandungan seperti ini, ya ini bagus, ini kandidat untuk membuat biodiesel gitu kan. Ini prosesnya secara inti kan seperti ini kan, proses esterifikasi dan akan didapatkan seperti ini. Nah, inilah yang kemudian ini bisa dipakai lagi gliserin masuk ke sini, jadi dia nanti akan cyclic gitu di sini. Nah, kemudian kita akan melihat lagi di sini perbandingannya gimana sih kalau hasil minyak yang dihasilkan oleh mikroalga dengan tumbuhan konvensional tadi. Ini ternyata kita bisa lihat di sini kan besar kan dibandingkan dengan yang tumbuhan kayak jagung misalnya, dia cuma seperberapanya. Ini udah ratusan ribu kan untuk mikroalga B ini ya Pak. Oh, ini mikroalga B itu yang 70% memang dia banyak mengandung minyak. Kalau orang luar sebenarnya nyebutnya yang oligidus microalgae. Nah, ini yang microalgae yang jenis B dan microalgae itu yang biasa-biasa aja gitu kan. Itu yang cuma 30% aja kandungan minyaknya. Nah, itu disebut sebagai microalgae yang kelas C ini. Nah, ini apa aja sih Bu jenisnya? Oh, ini banyak ini, ada Bacterococcus, Chlorella dan sebagainya. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat di sini bahwa analisis keekonomian itu juga perlu dihasilkan. Kenapa? Perlu mempertimbangkan harga untuk memproduksi mikroalga itu berapa sih. Kemudian itu dia harus lebih total, harganya harus lebih rendah apabila dibandingkan kita menggunakan biomass feedstocknya itu dari tanaman tingkat datar. Iya dong, harus lebih murah mikroalga ini proses produksinya. Kalau enggak kan ya enggak ekonomis gitu kan. Terus gimana Bu caranya supaya mikroalganya bisa murah ya? Biasanya orang menggunakan cara ya genetic engineering atau metabolic engineering. Ini banyak negara maju sudah melakukannya seperti ini. Nah, tapi nanti itu kita bicarain ya. Sekarang gimana Bu kalau mau menghasilkan biometana? Tadi kan CH4. Nah, itu biasanya orang pakai yang jenis inokulum yang mesofilik. Jadi yang itu biasanya karena cari murahnya gitu, mikroalganya kita yang dari limbah air limbah perkotaan aja deh kita bisa pakai gitu kan, supaya bisa lebih menekan ongkos produksi gitu. Kemudian dia juga bisa menggunakan
co-digestion dengan menggunakan mikroalga lain gitu kan, untuk gimana cara untuk memecah itu tadi supaya dia bisa mengeluarkan minyaknya tadi supaya bisa dipakai untuk memproduksi biodiesel gitu. Nah, itu jadi biasanya orang mengkombinasikannya seperti ini. Nah, ini kan jadi dapat dari fotobioreaktor, kemudian dapat mikroalga biomas, sebagian diekstrak, sebagian lagi digunakan lagi untuk inokulasi, kemudian dari proses transesterifikasi tadi bisa diperoleh biodiesel, kemudian juga bisa didapatkan gliserin, kemudian ini didapatkan lagi yang residu yang padatannya, dan padatannya dipakai untuk apa? Ya, kalau biodieselnya kan dipakai untuk transport, untuk bis misalnya. Sedangkan yang padatannya ini dipakai untuk menghasilkan biogas. Caranya gimana? Pakai anaerobic digestion. Nah, dari biogas ini kan kita bisa juga nanti memanfaatkan lebih lanjut untuk mengenerate listrik. Kemudian dari biogas ini kita juga bisa dapat yang calorific energy. Untuk apa? Untuk kompor atau untuk apa gitu kan. Yang penting dia menghasilkan energi panas yang cukup. Nah, inilah raksasa perusahaan mikroalga yang sudah dikenal di dunia ya, dan mereka juga baru dibentuk tuh 2010 2003 gitu kan. Nah, lokasinya di mana? Di Amerika dan Israel gitu kan. Di Amerika tuh 2010, Israel tuh paling tua dia 2003. Utamanya mereka menghasilkan biofuel dan juga food additive, bahan tambahan pangan. Dia dari mana? Dari Fuges, itu kan dari Tel Aviv. Symbiotic, kalau kalian googling tuh, kalian akan nemu tuh di sini Symbiotic. Nah, sedangkan di San Francisco, Amerika itu ada dua perusahaan, satu yang khusus bioil, satu lagi biofarma. Itu hasilnya seperti ini. Jadi untuk menghasilkan tadi saya ceritakan, mereka tuh sudah established sejak tahun itu. Nah, dan di Chili itu ada juga yang besar ini, dia untuk ion biogroup ini biasanya mereka menggunakan untuk pangan fungsional, jadi nutraceutical gitu kan. Itu istilah apa populernya. Nah, kalau IGV Biotech Nutetal Germany, nah ini dia tahun 60, itu ternyata lebih tua. Saya salah tadi, bukan Israel, ternyata Jerman ya. Nah, tapi di sini dia nggak ngambil dari Fuges kan, kalau yang tadi itu dia ngambil dari Fuges, kalau ini dia nggak, dia lebih spesifik untuk daerah-daerah tertentu. Jadi dia CO2-nya tuh ngambil dari industri yang bukan yang dari pembangkit listrik dan sebagainya gitu kan, ada juga Fugesnya, tapi dia nggak seperti yang dipakai di perusahaan minyak Israel tadi misalnya ya. Yang digunakan Israel tadi. Nah, dia juga sama, makanan, kemudian farmaseutik dan bahan-bahan kimia lain. Kemudian Genol Biofuel ini khusus untuk dedikasi untuk bioetanol. Nah, sekarang seperti apa sih tantangan dan hambatan produksi biofuel itu? Nah, untuk mereka yang ingin memproduksi pada skala yang besar, ternyata selama ini teknologi yang ada tuh belum canggih, sehingga produktivitasnya juga rendah, dan tadi juga jenis kulturnya terbatas kan, cuma spirulina aja sama Dunaliella, ini menurut Cisting dari Australia. Kemudian sebetulnya untuk hal ini kita gimana cara mengatasinya? Ya perlu closed system, jadi closed yang lebih tertutup gitu. Nah, kemudian kalau pakai closed system kan mahal. Nah, di situ ya karena mahal, karena ternyata ada masalah dengan misalnya nanti untuk membangkitkan energinya supaya untuk menghasilkan pencahayaan yang cukup seperti apa, kemudian pengontrolan dari laju alir gasnya seperti apa, itu kan juga butuh energi tingginya ya. Gimana operasional cost-nya juga mahal juga gitu. Nah, kemudian masalah lain lagi ada recovery dan ekstraksi. Teknologi yang ada, filtrasi, sedimentasi, sentrifugasi, flockulasi itu masih mahal dan butuh energi yang tinggi. Sehingga ekstraksi lipid yang bahan dasar dari biofuel tadi juga masih dikategorikan sebagai energi intensif alias mahal kan gitu. Nah, kemudian masalah tantangan lain lagi, ya kita melakukan genetic engineering dong. Ya karena ternyata baru sedikit yang bisa dilakukan gitu, padahal ada sekitar 100.000, ini saya salah ketik, 100.000 spesies mikroalga, dan yang bisa di biogenetic engineering masih beberapa aja gitu, jadi masih peluangnya masih luas banget, dan ternyata juga masih sedikit
koleksi yang ada gitu, yang terbukti bisa di genetic engineering tadi. Terus bahan kimia yang udah tahu di dalamnya apa aja gitu ya, baru ratusan aja yang baru diketahui gitu. Terus yang sudah terbukti bisa diimplementasi di industri juga masih hanya beberapa aja. Itu menurut Spolare tahun 2006. Nah, tapi kemudian ada lagi komentar orang, lah kalau metabolic engineering nanti gimana tuh masalahnya terhadap lingkungan? Nah, itu ramai, itu nanti bisa menyebabkan kontaminasi, kemudian juga bisa mengganggu juga manusia. Udah nanti kemudian kita kontak dengan dia atau gimana, karena namanya juga metabolic engineering itu kan menghasilkan sesuatu yang memang tidak alami, dan sesuatu yang tidak alami kadang-kadang juga justru mendatangkan hal yang tidak baik juga untuk kita kan. Nah, kemudian metabolic engineering itu gimana sih intinya ya? Sebenarnya untuk menambah produktivitas, optimasi kultivasi, dan gimana cara manen yang bagus sih, yang lebih mudah dan kemudian juga nggak mahal gitu. Nah, ini proses-prosesnya kayak gini nih. Jadi omic dan generation data generation mining. Jadi orang mengumpulkan dulu nih tadi yang tadi saya bilang, data ini dikumpulin dulu. Jenisnya ini, kandungannya ini seperti ini. Setelah itu di screen, nanti akan melewat lagi di sini, kemudian proses ini kemudian direkayasa secara genetik seperti ini sehingga didapat diedit itu gennya, codingnya, kemudian dia masuk proses ini dan kemudian dia bisa di scale up dengan menggunakan fotobioreaktor, dan intinya seperti itu. Nah, kemudian tantangan lainnya adalah tantangan tadi secara ekologi. Gimana itu untuk merecycle CO2? Ternyata organisme fotosintesis ini kan terkenal tergantung air, nutrien, dan CO2 untuk pertumbuhan. Nah, kandungan karbon dioksida di udara itu menjadi faktor pembatas ya kan, karena dia hanya segitu-gitunya kan, cuma 0,04% gitu. Nah, padahal untuk mengenerate biomasa kan dia butuh karbon yang banyak. Nah, kalau cuma ngandelin yang dari atmosferik tadi kan kurang. Berarti harus dicari nih sumber alternatif CO2 yang murah gitu. Nah, akhirnya mereka menggunakan flue gas itu tadi. Kemudian mereka juga merekayasa si mikroalga tersebut supaya dia efisien. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tantangan lain lagi adalah nutrien requirement-nya gimana. Kita tahu bahwa mikroalga itu perlu nitrogen dan fosfor yang berapa kali lipat lebih banyak dibandingkan tumbuhan darat untuk melakukan fotosintesis dan mengenerate biomasa. Sehingga ujung-ujungnya ya tidak ekonomis dan sustainable gitu. Makanya perlu dilakukan strategi pengurangan. Ini gimana? Menggunakan wastewater treatment plant sebagai tempat untuk mengkulturkan mikroalga tadi. Nah, itu dulu ya, nanti ke depannya pakai itu. Nah, keterbatasannya apa? Nah, itu biasanya loading rate-nya tuh rendah ya, per unit areanya tuh kecil gitu. Kemudian NNP-nya juga removal-nya tuh kecil dan butuh tanah yang luas. Kemudian harganya mahal pada saat dia melakukan proses pemisahan tadi pas panen itu, ternyata untuk misahin air dari biomasanya itu butuh biaya tinggi gitu. Nah, dan gimana kalau nutriennya kita recycle? Nah, itu pakai gimana caranya? Ya pakai digesti anaerobik. Nah, ini bisanya harapannya sih dia bisa memineralisasikan limbah alga tersebut yang mengandung N dan P organik, sehingga flux amonium dan fosfat itu dapat cukup untuk menghasilkan mikroalga tadi, biomasa mikroalga tadi. Nah, di sini orang bisa mengusulkan kalau gitu kita melakukan aja ya engineer photosynthetic algae gitu. Oh, bisa juga. Intinya apa? Itu untuk mengefisienkan proses efisiensi fiksasi nitrogen gitu. Nah, kemudian hal lain lagi yang masih mengundang pertanyaan besar adalah belum jelas berapa sih luasan area untuk produksi yang menghasilkan biomasa dengan high yield gitu, dan penggunaan waste buangan CO2 dan NO2 nutrien yang buangan itu seperti apa gitu. Itu belum jelas juga, masih butuh penelitian lebih lanjut. Nah, ini seperti ini. Ecological importance-nya itu apa? Ekosistem functioning, kemudian bisa memperbaiki kualitas air, kemudian biodiversitas juga terjaga, kemudian perbaikan dari stoknya, kemudian juga menstabilkan garis pantai gitu kan. Jadi ini aspek ekologi seperti itu. Sedangkan secara sosioekonomi gimana? Oh ya, dia bisa
ada memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk food security, kemudian ekonomi, kemudian pemberdayaan, kemudian untuk budaya dan kesehatan manusia, alih pengetahuan dan juga kapasitas building dari masyarakat sekitar yang lingkungannya memungkinkan untuk melakukan kultivasi mikroalga. Nah, ini seperti ini nih tantangan secara ekonomi, kemudian kemudian gimana sebetulnya kita butuh juga nih research funding gitu. Untuk apa sih, Bu? Nah, iya untuk mendapatkan kunci-kunci gimana caranya menghasilkan maksimum produktivitas yang bagus, yang optimum gitu. Itu seperti apa? Karena tadi begitu banyaknya sistem kultivasi yang ada itu harus diteliti lebih lanjut gimana caranya. Jadi intinya memang ini masih lahan penelitian yang terbuka luas karena ini sebenarnya untuk kebutuhan kita di masa depan tuh ya bisa mengandalkan pada si mikroalga ini. Ini seperti yang tadi nih, ini adalah kayak semacam animasinya gitu. Tadi yang gambar sebelah kanan. Nah, tadi dengan global warming tadi akan makin masif terjadi, akan makin merusak lingkungan kita, yaitu gimana cara mengatasinya? Ya harus melakukan pengurangan pembakaran bahan bakar fosil ya. Kemudian masyarakat juga harus lebih dibuat sadar bahwa kita harus menghasilkan netral alternatif, jadi energi yang ramah lingkungan, bioenergi tadi. Nah, seperti ini. Jadi bioenergi itu memanfaatkan biomasa dan kemudian mengkonversikannya menjadi bentuk-bentuk energi yang berguna. Kemudian kesuksesannya tergantung dua hal, yaitu harus menghasilkan biomasa yang bisa menggantikan secara signifikan fraksi 13 triliun watt energi yang di generate dari fosil. Jadi dia harus bisa mampu benar-benar mereplace selama ini porsi yang ditempati oleh fossil fuel dalam menyediakan energi untuk manusia. Terus itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menghasilkan bioenergi yang tanpa merusak lingkungan dan juga suplai pangan. Nah, kemudian genetic engineering. Itu yang seperti apa yang diinginkan untuk bisa memodifikasi mikroalga ini? Oh ya, seperti ini caranya ya. Dengan memanipulasi metabolisme karbon sentral. Ini secara visual seperti ini tahap-tahapnya. Kemudian dia bisa memetabolit memanipulasi metabolit pathways gitu dari misalnya dari indirect langsung menjadi tidak langsung, dan kemudian kita bisa menghasilkan biohidrogen tadi, dan ini juga bisa menghasilkan lipid. Kemudian transformasi gen itu juga nanti bisa mempercepat downstream prosesnya tadi agar bisa menghasilkan biofuel tadi. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu genetik manipulation tadi itu harus dilakukan secara global network aja. Jadi misalnya untuk yang di Brazil, dia stresnya kemana gitu, nanti mau menghasilkan bioetanolnya aja itu lewat bioengineering-nya ini. Kalau yang Cina misalnya untuk menghasilkan bio-oil-nya. Nah, itu kalau misalnya kita saling kerjasama seperti itu, maka nanti akan bisa lebih cepat pencapaian tujuan kita untuk menghasilkan feedstock yang berkualitas champion gitu. Nah, secara ringkas biofuel production tadi seperti ini. Jadi untuk first generation tadi kita menggunakan gandum, kemudian tepung-tepungan atau gula. Nah, ini tadi tebu, kemudian yang tadi itu namanya bunga matahari itu masuk dalam first generation. Nah, untuk yang second generation biofuel feedstock itu bisa menggunakan municipal waste, kemudian limbah-limbah agroindustri, kemudian juga kotoran ternak bisa dipakai gitu untuk membangkitkan biomass tadi, untuk bioenergi tadi. Nah, alga sendiri ada pada third generation yang tadi Ibu cerita panjang lebar. Nah, yang fourth generation adalah menggunakan mikroalga yang mikroorganisme, bukan mikroalga aja nih, bisa jadi bakteri juga, itu yang sudah direkayasa secara genetik. Nah, itu nanti generasi keempat. Nah, sekarang Ibu mau cerita nih tentang video yang bisa
sebentar ya. Nah, ini sengaja videonya Ibu bikin mute karena Ibu masih pengen bicara ini. Ini video yang dibuat oleh peneliti dari Australia. Dia menceritakan bagaimana sih potensi dari pemanfaatan energi surya itu secara global. Jadi mereka menyebutnya sebagai global fotosintesis. Nah, ini kita pura-pura dari angkasa nih ya lewat Google. Kayaknya ini kita seperti naik aja ke piring terbang gitu. Nah, ini kita menuju ke tempat di mana peneliti tersebut menempatkan fotobioreaktornya. Wah, kita terjun nih. Aduh, mau sampai ya. Nah, ini profesor dari Australia tersebut membuat semacam kayak pilot plan untuk mengembangkan fotobioreaktornya. Nah, ini yang sistem open pond. Nah, ini mikroalganya seperti ini nih, adik-adik. Dia dalam suspensinya itu seperti ini. Dia diaduk dengan menggunakan baffle ya, untuk supaya adveksinya itu bagus, supaya rata paduan nutrisinya. Nah, apa sih yang terjadi dalam situ? Nah, jadi mikroalganya secara mikroskopik seperti ini nih, adik-adik. Dia secara sel itu dia dalam proses fotosintesisnya dia kalau dilihat secara tomografis seperti ini. Jadi ini adalah foto secara layer by layer ya. Kalau kita pakai 3D tomographic system tuh metode, nah kita lihat kayak ini proses pergerakan dari mitokondrianya, kloroplasnya seperti apa pada saat dia melakukan fotosintesis. Nah ini selnya secara ultrasektor seperti ini, 3D-nya seperti ini. Nah kemudian layer by layer dia bisa lihat ya pakai tomografi ini untuk mengetahui sisi-sisi mana sih tilakoid membran yang aktif melakukan proses fotosintesis. Jadi seperti ini, dan ini tim peneliti ini memang benar-benar dia fokus untuk ke arah bioengineering tadi, yang tadi untuk proses optimasi dari fotosintesis yang bisa dilakukan oleh mikroalga. Dia dengan bantuan peralatan yang seperti ini. Jadi layer by layer dia periksa. Nah ini secara visual seperti ini ya, dia makromolekul yang terlibat di dalam tuh apa aja itu dia bisa terlihat di sini. Nah, ini proteinnya nih. Jadi protein docking prosesnya begini, dia akan menembus ke membrannya dan melakukan perjalanan seperti itu. Jadi divisualisasikan lewat tomographic image ini tadi. Jadi seperti itu. Kemudian bisa juga dilihat atomic structure-nya seperti apa, visualisasinya seperti ini nih. Nah, dia dimodelkan secara, nah ini timnya yang tadi melakukan penelitian ini, kita lihat. Nah, ini kelompok penelitiannya itu namanya profesor dari Queensland tadi. Nah, sekarang yang ini lagi. Nah, kali ini Ibu mau diem nih, nggak akan ngomong. Sebentar ya, Ibu stop dulu. Nah, oke. Nah, sekarang stop dulu.
Nah, udah ya. Nah, sekarang kita mau yang lain lagi ya. Nah, ini untuk yang Departemen Energinya Amerika ini. Nah, ini bagus juga. Kita belum ya. Nah, ini dia lagi. Kalau tadi swasta ya, sekarang ini pemerintahnya. Insyaallah. Nah, itu tadi yang video kedua itu tadi masih pakai generasi kedua ya, kan yang generasi ketiga. Jadi mikroalga belum masuk ke sessionnya itu tadi. Kebalik ini videonya, harusnya tadi yang sebelumnya adalah yang ketiga gitu. Saya sengaja tadi ngambil contoh dari Amerika Serikat ya, dengan Australia yang sebelumnya. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini ya? Mikroalga memiliki banyak keunggulan ya. Kenapa? Ya, untuk sebagai penghasil feedstock dalam bioenergi, tetapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama terkait dengan aspek bioteknologinya dan juga pengaruhnya terhadap lingkungan. Sehingga nantinya kita akan menghasilkan proses maupun produk yang lebih ekonomis dan juga visible gitu. Kemudian hal tersebut tuh
sudah waktunya dilakukan dengan intens. Kenapa? Karena ini sesuai dengan isu yang sedang kita hadapi sekarang, yaitu kita mencari sumber energi alternatif, kemudian adanya fenomena global warming, kemudian juga untuk mengatasi kesehatan manusia, kemudian juga keamanan pangan. Jadi sesuai dengan program SDGs yang ditetapkan oleh PBB seperti itu. Kemudian implementasi teknologi yang nantinya dikembangkan itu harus berbasis pada sistem yang bersifat sustainable maupun yang renewable, jadi yang berkesinambungan dan juga bisa diperbarui. Demikian tadi presentasi dari Ibu, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Ya, terima kasih sekali Bu Awalina. Ilmunya sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kami di sini, karena memang ini adalah hal pertama ya yang kami dapatkan mungkin terkait dengan mikroalga, karena memang untuk materi ini saya kira tepat menjadikan Ibu sebagai narasumber di sini karena ya dari pakarnya lah gitu ya. Nah, banyak sekali mungkin pertanyaan ya di benak masing-masing dari mahasiswa. Silahkan jika ada pertanyaan, kita masih punya waktu ya sebelum kita mengakhiri kuliah tamu yang diberikan oleh Ibu Dr. Awalina. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan nih, mungkin di benak masing-masing mahasiswa juga ingin bertanya terkait dengan gimana sih untuk ngambil mikroalganya gitu ya. Ini kan banyak banget gitu kan, dari 100.000 spesies ini, apa kita bisa langsung ambil atau bagaimana nih? Nah, itu. Iya. Oke, jadi yang pertanyaan Ibu Lulu itu tadi ada screening proses, ya kan? Screening dari si mikroalga itu. Gimana sih cara? Jadi screening kan pemilihan artinya ya. Jadi mikroalga tersebut harus dipilih dulu dari, saya tunjukinnya dari alamnya gitu, secara alam. Dan pertama kan kita memang harus apa yang kita sebut sebagai karakterisasi dulu. Jadi misalnya nih ya, secara praktikal aja. Bu Lulu kemarin masih ingat nggak waktu saya cerita soal Mbak Lulu, saya mau sampling ke lapangan, mau isolasi gitu. Nah itu caranya begini. Jadi kayak kemarin nih kebetulan kita menjumpai sebuah perairan yang sedang mengalami blooming algae. Blooming algae itu apa sih Bu? Itu marak algae. Jadi perairan tersebut warnanya hijau banget gitu kan, hijau gitu. Itu kan artinya di dalam per liter airnya itu mengandung banyak biomasa mikroalga gitu kan. Nah, kita kan sebagai ilmuwan kan tertarik, apa sih yang ada di dalam situ gitu kan. Langsung kita sampling dia. Yang itu yang kemarin Ibu tuh bilang, Mbak Lulu aku sampling dong ke sektor Rawakalong gitu kan. Ngambil sampel mikroalganya. Nah, setelah itu kan kita lihat tuh di bawah mikroskop, ini ada biomasa sebanyak ini, berarti dia dominan ya mikroalga yang hijau ini, hijau biru ini. Apa ya? Yang kita lihat di bawah mikroskop, ternyata itu adalah mikroalga cyanobacterium kemarin itu, Aphanotheces species kan gitu kan. Setelah kita lihat, kita potret, kemudian kita tunjukkan ke ahlinya, ahli mikroalganya. Ibu Fahmi waktu itu, Ibu tanyakan ke pusat imunologi, memang ada expertnya yang bisa melihat jenis mikroalga ini. Tentu saja mikroalga itu bisa diidentifikasi, dikarakterisasi, bisa dari secara morfologisnya kan, jadi secara visual itu seperti apa tadi yang ini bentuknya bunder-bunder ini loh Bu, gitu kan, misalnya ini nih kayak gini, oh bentuknya kayak gini nih gitu kan. Terus nah seperti ini, bagus banget kan bentuknya. Nah itu kemudian mereka lihat di handbook gitu, oh ini ternyata namanya Aphanotheces species gitu, atau yang bentuknya kalau misalnya dipanjang-panjang, oh ini dia namanya si ini kan, ini nih bentuknya, oh ini panjangnya berarti Oscillatoria gitu. Itu dilihat berdasarkan secara visual. Nah ini kan kayak gini nih, ini bentuknya seperti ini kan. Nah, kemudian karena kita ngelihat kan, bisa nggak Bu kita menentukan jenis mikroalga tersebut hanya berdasarkan
penglihatan. Nah, sebenarnya untuk lebih secara detail lagi harus jelas secara genetik. Itu biasanya kita pakai PCR ya. Jadi pakai kita mengetahui genetiknya apa itu. Nanti setelah kita mendapatkan kode-kode genetik, jadi diekstrak dulu, kemudian diadakan replikasi gennya, kemudian dilihat tatanan basa-basanya, dan kita cocokkan dengan bank data gen dari mikroalga. Itu ada tuh secara online tuh, kita mau lihat, mau yang melihat NCBI ya, kita klik sana, kita tinggal upload aja kode-kode bahasa dari gen DNA dari si mikroalga kita langsung tahu, oh ini ternyata jenisnya Aphanothece hegewaldi atau Aphanothece microscopica. Nah, itu kita bisa tahu. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sampel kita tadi. Wow, ini berarti di dalam sini nih didominasi oleh si mikroalga ini. Nah, sekarang gimana cara memurnikannya? Nah, cara memurnikannya kan kita kan pengennya harus mendapat isolat yang murni dong, cuma dia doang gitu kan, nggak boleh ada yang lainnya gitu. Caranya gimana? Macam-macam. Kita bisa pakai cara ekstraksi pengenceran bertingkat, gitu kan, dengan menggunakan medium-medium spesifik sehingga cuma si ini nih si Aphanothece tereliminasi ini, ya yang lain. Cuma cocok untuk yang si medium BG11. Kan medium itu banyak ya, ada yang BG11, ada G2, ada PHM kan. Nah, yang cocok tuh ternyata BG11. Mbak Lulu pasti ingat waktu ngikutin seminar saya tahap 1 ya, itu kita bicara tuh soal ini loh, kita pakai seleksi medium gitu kan, medium selektif untuk pembiakan si Aphanothece. Itu dalam rangka itu, Mbak, kita pengen memisahkan mikroalga yang itu aja, yang lainnya mati, udah nggak ada gitu kan. Ini yang cocok dengan BG11 ini. Nah, begitu kita udah dapat berulang-ulang tuh, kita tahapannya ada sampai, kalau saya hitung udah sampai 10 kali itu sampai kita dapat hanya itu saja, hanya si Aphanothece aja. Setelah dapat, baru kemudian kita dapat isolatnya kan namanya, kita biarkan dia dalam fotobioreaktor yang kecil. Mbak Luli ingat kan waktu yang dalam botol-botol jamu itu, yang kecil-kecil, volume 700 literan. Nah, itu tuh ada 700 mili ya. Di situ dan kita sinari dia, kita kondisikan dia kan supaya dia benar-benar bisa tumbuh dengan baik. Dapatlah kita stoknya. Nah, dari stok ini baru kita create fotobioreaktor yang skala kecil, yang 3 literan tuh itu sederhana aja kan buatnya tuh. Kita buat, kemudian kita pakai feeding sistem karbon dioksidanya, kemudian mediumnya kita aduk dengan sistem adveksi tertentu gitu kan, dengan lanjutan udara sekian, tambahan CO2 sekian %. Nah, kita langsung bisa dapat kondisi yang cocok tadi. Jadi ada CO2-nya dapat, pencahayaannya juga kita atur kan. Wah, aku mau pakai lampu TL yang sekian. Mbak Lulu kan masih ingat tuh, banyak neonnya ada 9 biji, kadang ada 6 biji. Terus dalam rangka untuk mencari intensitas cahaya yang cocok untuk itu. Nah, udah dapat deh kita strain murninya, dan juga dapat biomasa yang kita bilang cocok ini sifat kayak gini. Nanti kita buat deh. Kalau kemarin kan saya akan membuat biosorben. Kalau hari ini saya ceritakan adalah gimana caranya kita membuat biomasa tersebut menjadi biofuel kan? Biofuel, betul. Jadi feedstock untuk bioenergi. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita mendapatkan isolasi, kemudian kultivasi, kita dapat biomasanya. Nah, biomasa ini bisa dijadikan feedstock untuk berbagai kebutuhan. Begitu kayaknya. Betul. Jadi memang perjalanan panjang ya untuk mendapatkan strain murni dari lingkungan ya. Jadi sebetulnya mahasiswa juga mungkin tahu tapi nggak ngeh ya. Jadi kalau kita lihat kolam ikan lah sederhananya ya, kemudian tumbuh warna hijau mungkin ya, atau warna-warna lain, itu adalah mikroalga sebetulnya yang tumbuh. Tapi kita nggak tahu strainnya yang mana. Nah, kalau sebagai saintis itu pasti penasaran tuh, kayaknya ada apa tuh di situ. Nah, itu rasa ingin tahunya itu di situ gitu. Tapi kalau cuman oh ya udah itu adalah mikroalga, ya sudah sampai situ saja ya kira-kira. Itu betul sekali Bu Lulu. Dalam hal ini ya, kita tuh alhamdulillah wa syukurillah ya, kita tuh tinggal di wilayah tropis. Jadi biodiversitas itu tinggi ya kan. Kita wilayah tropis itu kan macam-macam mikroalganya banyak. Tadi 100.000 tuh global ya, nggak tahu di Indonesia ini berapa, kita juga belum tahu loh. Kita pokoknya banyak ya kan. Dan itu tidak banyak yang mengerjakan ya Bu ya.
selama ini yang tersimpan di LIPI di INACC kita punya nih tempat koleksi untuk nyimpen strain Argamoni baru 117 spesies. Bayangin dari 100.000 gitu kan. Nah, makanya lu seperberapanya. Setelah itu ya, apabila itu udah dapat nih isolat murninya gitu kan ya. Terus kita pengen mengkultivasikan dia. Mau pakai open pond aja yang paling murah gitu ya. Itu tuh cahaya matahari kita kan melimpah loh sepanjang tahun. Betul sekali. Nah, bandingkan apalagi tadi di daerah timur ya Bu ya. Iya, bandingkan aja tadi dengan Israel, United States, apalagi Jerman ya 4 musim loh. Mereka bisa, makanya pakai fotobiopter kan, begitu. Jadi saya mengencourage adik-adik semua ya, Mbak Ibu Nur juga ini nanti kan bisa mengembangkan ini gitu ya. Insya Allah kan untuk ketahanan energi kita di masa depan. Betul sekali. Jadi sarjana teknik ini juga bisa create sesuatu nih dari mikroalga sebetulnya dengan didasari dari passion-nya terkait dengan bidang ini. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik, ada sekali. pertanyaan nggak dari mahasiswa nih? Kayaknya nih pada sembunyi mungkin ya. Ayo, ada yang ditanyakan. Ini momen yang cukup langka untuk bisa bertemu dengan Bu Awalina yang subhanallah super sibuk sekali. Beliau itu yang hari ini menyempatkan diri untuk bisa berbagi dengan kita di sini. Gitu. Silahkan. Ya, alhamdulillah saya kangen dengan Ibu Lulu karena dulu kan kita satu ruangan jadi ya, suka apa kita makan siang bareng ya. Jadi ini arena kangen saya. Ayo mana nih ada yang nanya Nda? Iya, ini ada pertanyaan lain silahkan. Ayo. Atau mungkin maunya ditanya ini. Nah, iya nih. Mungkin maunya ditanya nih Bu nih. Wah, nih. Adik-adik tadi udah nanya belum tadi, Bu? Limnologi tadi apa toh Bu? Oh, udah nanya. Tadi saya udah jelasin apa belum ya? Belum Bu. Oh belum ya. Apa sih limnologi? Oke. Sekarang saya balas nanya. Pernah dengar nggak adik-adik tentang istilah oceanologi? Oceanologi kan tentang ocean, laut ya toh? Silakan di open mic ya. Nah, limnologi itu kebalikan, the opposites dari oceanologi. Ocean itu kan samudra, jadi segala sesuatu yang terkait dengan laut, jadi tentang interaksi faktor biotik maupun abiotik di laut, itu namanya oceanologi. Nah, kalau limnologi adalah di perairan darat. Ya, itu kok kata limno sih Bu, susah banget gitu disebutin. Iya dari bahasa Yunani Neng. Nah, limnos artinya perairan tergenang gitu kan. Tergenang makanya disebut sebagai limnologi. Perairan tergenang itu apa toh Bu? Contohnya danau ya kan, danau, kemudian setu. Kalian pernah dengar setu nggak? Pernah ya, setu Cikarang, Kak, setu Pondok Gede, Kak, apa situ? Jadi gede reservoir, bendungan, itu kan tergenang gitu. Nah, itu tipe-tipe dari perairan gitu. Jadi perairan darat itu ada yang tergenang, ada yang ngalir. Kalau yang tergenang tadi namanya limnos. Limnos atau yang tergenang itu bisa tadi ada bendungan, setu gitu kan, danau gitu. Rawa itu masuk juga limno. Terus satu lagi yang mengalir itu sungai gitu kan. Nah itu gitu, itu lakustrin, tapi kan itu kan lebih kecil portionnya ya, akhirnya orang pakai yang limno saja gitu kan. Nah, seperti itu, jadi asal muasal dari nama limnologi gitu. Ada lagi nggak yang nanya? Ya mungkin waktu juga yang membatasi Bu. Iya, sudah untuk hari ini tidak terasa ini sudah jam 10 ya, karena mungkin Bu Awalina juga harus beraktivitas di tempatnya gitu ya, dan di sini juga ada yang akan mengikuti kuliah online juga dengan dosen yang lain gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, tabarakallah, semoga ilmunya bermanfaat bagi kami dan sangat bermanfaat juga untuk Ibu ya, dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu di lain waktu ya Ibu untuk membahas terkait dengan ini mikroalga yang sangat menarik sekali untuk bisa diberikan ilmunya lagi, karena masih banyak, ini baru-baru permukaannya ini kira-kira ya terkait masih kulit-kulitnya. Masih kulit-kulitnya, dalamnya masih banyak lagi gitu ya. Dengan mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Awalina sudah mau berbagi dengan kami di sini, dan
Mudah-mudahan Ibu dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Demikian juga Ibu Lulu. Oke, saya kayaknya udah waktunya undur diri ya dari peredaran. Ini langsung mau lanjut lagi kan yang ini yang dosen. Oke. Iya, betul Alhamdulillah. Sekali. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ilmunya. Ya, terima kasih sekali Bu Awalina. Baik, ya itu dia perkuliahan dengan Bu Awalina. Nanti silakan dipelajari kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Awalina dan insya Allah nanti recordingnya akan kita sampaikan ya di channel YouTube dari jurusan Teknik Kimia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.